Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini Senin 2 Desember 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Tapi di sini saya bacakan ayat 1 dan ayat 31. Mohon saudara-saudari sudi membaca ayat 1 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Lalu jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat ini, pokok percakapan kita berbunyi, sempurna karya Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tak putus-putusnya manusia berkarya. Namun semua karya seseorang atau karya satu tim kerja selalu dibarengi dengan alat-alat keselamatan atau antisipasi kalau terjadi masalah, bahkan kegagalan yang mencelakakan orang yang memakainya. Apalagi sesuatu yang rawan masalah, misalnya pesawat tempur yang canggih diterbangkan oleh perwira tempur. Kursi pilot adalah kursi yang akan terlempar keluar dari pesawat dengan parasutnya kalau terjadi masalah. Saudara-saudari, hari Minggu kemarin, tanggal 1 Desember 2024, disebut Minggu Advent pertama dari 4 Minggu Advent. Memang ada gereja yang tidak terlalu terikat dengan makna rangkaian tahun liturgi. Kata Advent turunan dari bahasa Latin, Adventus, yang artinya kedatangan. Ini bahasa Latin. Berarti 4 minggu Advent disediakan dalam tahun liturgi agar kita lebih fokus menyambut kedatangan Kristus kembali. Dalam masa Advent, firman Tuhan menuntun kita kepada karya Allah Bapa dalam janji-janji pengutusannya. Dilanjutkan nanti dengan kelahiran Sang Mesias. Janji-janji pengutusan Mesias. Setelah itu kita akan sampai nanti pada masa Natal merayakan kelahiran Sang Mesias. Berlanjut lagi tiba Minggu Prapaskah nanti. Di dalamnya ada Jumat Agung dalam Minggu Prapaskah, membawa kita ke hari raya Paskah sampai Kristus naik ke sorga. Maka setelah itu fokus berikutnya yaitu hari raya Pentakosta, digenapi oleh janji pengutusan Roh Kudus, dan oleh Roh Kudus semua karya Allah untuk keselamatan manusia bekerja melalui manusia. Pekerjaan Roh Kudus akan berakhir kalau zaman berakhir. Demikianlah sempurna karya Allah dalam karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Esa bekerja dalam 3 pribadi ini untuk menyelamatkan manusia. Inilah persoalannya. Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Saudara-saudari, diawali
dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Itu nats renungan kita. Namun telah diselewengkan oleh manusia Adam dan Hawa, mengakibatkan langit dan bumi menanggung kutuk. Namun karya Allah tidak akan gagal. Anak diutus menjadi juru selamat manusia, dan dia berhasil. Akhirnya Yesus juru selamat boleh kembali ke tempat dari mana dia datang, naik ke sorga, dan dilanjutkan dengan mengutus Roh Kudus yang lebih hebat lagi, merubah hati yang berdosa menjadi hati yang bertobat. Roh Kudus memanggil dan melibatkan manusia membangun tanda-tanda kerajaan Allah melalui persekutuan jemaatnya. Sampai nanti akhirnya langit dan bumi yang terkutuk ini dihancurkan, diganti dengan langit dan bumi yang baru. Kota Yerusalem yang semula direncanakan dibangun oleh manusia mulai dari Taman Eden, akhirnya hadir Yerusalem baru untuk orang yang diselamatkan. Disinilah kita lihat sempurna karya Allah oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diawali dengan masa Advent, mari kita ikuti dalam ibadah-ibadah jemaat kita. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, apakah Anda meyakini segala yang ada dalam dunia dan hidup ini ciptaan Tuhan? Yang kedua, apakah kemampuan komputer termasuk ciptaan Tuhan? Misalnya seperti Microsoft dan fitur yang lain, apakah itu termasuk ciptaan Tuhan? Bagaimana Anda memastikan bahwa diri Anda adalah ciptaan Tuhan? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, pencipta segala sesuatu, akal dan pikiran untuk suatu kepintaran adalah karunia Tuhan. Jauhkan kami agar tidak menyangkal Tuhan karena kemampuan akal dan pikiran kami. Semoga semua yang dikaruniakan Bapa bagi dunia ini turut memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.